Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi. Mari kita simak slide berikut ini. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi harus kita ingat ya, kita tekankan dari awal bahwa ideologi yang akan kita gunakan ada ideologi Pancasila ya, bukan ideologi komunis, bukan ideologi liberal ya, bukan ideologi khilafah misalnya. Jadi kita pertegas ya, setelah mempelajari topik ini ya, harapan kita ya, kita semakin bangga dengan ideologi kita. Istilah ideologi ya, ideologi dipopulerkan ya oleh Tracy ya, dari Prancis ya, yang menyatakan bahwa ideologi merupakan gagasan ya, ide ya, keyakinan ya, serta kepercayaan yang bersifat sistematis ya, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai aktivitas kehidupannya ya. Jadi kalau saya sudah berideologi ya, itu akan menjadikan ya pedoman atau panduan ya dalam segala aktivitas kehidupannya. Ada beberapa jenis ideologi besar di dunia ya. Berapa jenis ideologi di dunia. Ada liberalisme ya, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu, yang artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Jadi hak individu seseorang itu sangat diutamakan, dilindungi. Dan kita punya kebebasan ya, kebebasan ya bisa dikatakan sebebas-bebasnya orang itu hidup dalam negara yang menganut ideologi liberalisme ya. Kemudian ada paham kapitalisme ya, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai sistem perekonomian ya dengan kemampuan modal yang dimiliki. Nah, ini menyebabkan orang yang memiliki modal, orang yang memiliki uang banyak ini akan menguasai perekonomian di satu negara ya. Sehingga muncul gap atau jarak ya, orang yang semakin kaya punya usaha semakin banyak ya, bisnisnya semakin merajalela ya, sedangkan orang yang punya uang kecil minim ya pas-pasan hanya akan sekedar menikmati ya, atau sebagai objek dari perekonomian yang diciptakan oleh orang-orang yang memiliki modal tersebut ya. Kemudian ada Marxis ya, bahwasanya paham ini meletakkan ideologi ya, dalam perspektif evolusi sejarah ya, yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial itu adalah perubahan dari cara produksinya. Ada revolusi industri misalnya, sehingga masyarakat akan semakin tersingkir ya, tidak dibutuhkan lagi ya, karena ada cara-cara produksi yang lebih maju. Dan yang kedua, proses perubahan sosial itu bersifat dialektis. Ada juga paham sosialisme ya, meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat ya. Jadi kepentingan negara, kepentingan masyarakat luas ya. Nah, itu harus diutamakan ya. Maka kepentingan-kepentingan individu, hak individu itu akan dibatasi ya. Negara akan memaksa ya, masyarakat tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu, tidak boleh memiliki ini, tidak boleh memiliki itu. Pertentangan ya, dari beberapa ideologi tersebut ya menghadirkan pertentangan ideologi ya, koloninya ada liberalisme dan kapitalisme ya. Kalau liberalisme itu penggagasnya John Locke dan Rousseau ya, yang kemudian ya menghadirkan paradigma bahwa negara itu
hanya sebagai penjaga malam, ya. Dan warga negara punya kebebasan individu yang sangat luas sekali, ya. Hak milik pribadi, ya, aset pribadi itu menjadi kunci dari paham liberalisme. Jadi akhirnya menghadirkan sifat individualis, ya, tidak peduli dengan orang lain, ya. Yang penting dirinya sendiri itu hidup enak, hidup nyaman, ya, tidak peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian kapitalisme, ya, yang digagas oleh Adam Smith, ya, menyampaikan bahwa mekanisme pasar, ya, menentukan mekanisme pasar ini, ya, tidak membutuhkan campur tangan negara. Jadi negara hanya sekedar memberi legalitas terhadap keberadaan si pemilik modal untuk menjalankan bisnisnya. Jadi apapun, ya, apapun yang dilakukan oleh pemilik modal, ya, leluasa, ya. Negara hanya sekedar memberi legalitas, yang memberi izin, ya. Nah, kemudian koloni ini sangat bertentangan dengan Marxis dan komunisme. Kalau Marxis itu, ya, menentang, ya, adanya klaster atau kelas-kelas sosial, ya, antara borjuis dan proletar, ya. Jadi antara kaum yang kaya raya dengan kelas menengah ke bawah atau masyarakat miskin, ya. Kemudian paham ini juga menginginkan adanya penghilangan hak-hak milik, ya. Hak-hak milik individu itu akhirnya nanti akan dikuasai oleh negara, ya. Kemudian komunisme, ya, yang dipelopori oleh Lenin, ya, ini terkenal dengan gerakan yang revolusi radikal, ya. Jadi untuk merubah suatu keadaan itu dengan revolusi yang radikal, kaku, yang keras, yang menindas, ya, yang akhirnya terjadi pertumpahan darah, ya. Ya, kita pernah mengalami sejarah kelam bahwasanya Partai Komunis Indonesia itu melakukan pemberontakan dengan cara-cara yang sangat radikal sekali, ya, sangat keras sekali, ya, menindas sekali, ya, yang sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, ya. Ini, ya, akhirnya menjadi perang ideologi, ya, yang selama ini dikenal dengan istilah perang dingin, ya. Berebut pengaruh antara negara-negara kapitalisme, liberalisme dengan negara komunisme, ya, Marxisme ini, ya. Kemudian posisi Pancasila di mana, ya? Pancasila tidak memihak pada satu ideologi tadi, ya. Karena Pancasila ini sifatnya ideologi yang khas, ya, yang hanya hidup, yang hanya ada di Indonesia, ya. Karena kita punya kultur yang berbeda, ya, punya masyarakat yang berbeda, ya, punya nilai-nilai luhur yang berbeda, ya, sehingga kita tidak condong kepada salah satu ideologi tersebut, ya. Dan kita sudah yakini, ya, kita sudah setujui bahwa ideologi yang kita gunakan, ya, kita beri nama Pancasila, ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi merupakan satuan prinsip pengarahan yang berkembang, ya, secara dialektik, ya, serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif ke masa depan, ya, aktual, menghadapi perkembangan zaman, ya, dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional. Jadi kita punya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu harapannya kita mampu menjadikannya sebagai pedoman, ya, arah tujuan hidup kita, ya, meskipun di dalam perkembangannya ada penafsiran baru, ya, ada perspektif baru dalam menerjemahkan, ya, ada aktualisasi yang berbeda, ya, terhadap sila-sila Pancasila. Dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama, nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia sendiri, ya, yang digali dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa kita tidak memilih aja atau tidak mengikuti ideologi yang sudah ada, ya? Karena kita punya ciri khas, ya, kita punya karakteristik yang berbeda, ya. Kita punya nilai-nilai luhur yang
yang berbeda dengan ideologi-ideologi lain ya. Kita punya cita-cita yang berbeda dengan ideologi yang lainnya. Maka kita menetapkan ideologi kita Pancasila ya. Tidak condong ke ideologi A, tidak condong ke ideologi B. Ya. Yang kedua, ideologi terbuka yang memungkinkan untuk digali dan ditafsirkan kembali oleh generasi berikutnya untuk disesuaikan dengan kondisi, waktu, dan perkembangan zaman. Jadi generasi muda ya, generasi berikutnya ini akan memiliki peran dalam mengaktualisasikan Pancasila dengan cara yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Misal zaman sebelumnya ya, untuk mewujudkan sosok yang religius itu harus mengaji ya, harus membaca kitab suci ya. Kitab suci yang ada di zaman terdahulu kan sifatnya cetak misalnya ya. Cetak yang harus dibaca atau dipahami atau ada istilah semaan ya, disimak ya secara bersama-sama, secara berkumpul dalam satu tempat ya. Tapi mungkin generasi saat ini yang lebih identik dengan kemajuan teknologi bisa saja ya menghafal ya, memahami ajaran yang terdapat dalam kitab suci itu melalui teknologi ya. Ada aplikasi kitab digital misalnya, ada aplikasi Quran digital ya. Dan kemudian nanti bahkan ada istilah khataman secara daring juga bisa ya, bisa dilakukan. Jadi ini juga merupakan wujud aktualisasi ya terhadap nilai-nilai Pancasila ya, meskipun caranya berbeda dengan zaman terdahulu. Asalkan ya masih dalam satu tujuan ya, masih dalam satu kerangka ideologi yang sama yakni Pancasila ya. Kemudian yang ketiga nilai ideologi terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakat ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada ide-ide baru, ya, ide-ide baru, ya, ada gagasan-gagasan baru bagaimana cara memasyarakatkan Pancasila ya, kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai ideologi yang terbuka. Ya. Berbeda dengan ideologi-ideologi yang saya sebutkan tadi, ya, sepertinya ya kandungan nilainya atau tafsirnya ya hanya seperti itu ya, seterusnya seperti itu ya. Berbeda dengan Pancasila yang punya tafsir yang mengikuti perkembangan zaman, yang terbuka. Inilah keunggulan ideologi Pancasila ya. Kemudian dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka ya, ada dimensi realitas ya. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila hidup dan bersumber dari budaya dan pengalaman masyarakat Indonesia. Ya. Sebelum dirumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, saya yakin di Indonesia masyarakatnya sudah sangat religius. Ya. Sehingga saat dirumuskan dan ditetapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sudah terbiasa. Ya. Sudah terbiasa karena masyarakat kita sudah terbentuk dari zaman dulu sebagai masyarakat yang religius. Ya. Masyarakat yang percaya dengan adanya Tuhan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya nilai-nilai dasar dalam Pancasila itu ya bersumber dari budaya kita sendiri, ya. Bukan dari atau bukan mencomot dari ideologi lain di luar sana. Kemudian yang kedua ada dimensi idealisme. Ya. Jadi nilai ideologi memberi harapan tentang masa depan yang dicapai melalui perjuangan maupun praktek dalam kehidupan bersama di keseharian kita. Ya. Jadi kelima sila ini kan memberi kita harapan tentang kehidupan yang ingin kita gapai, yang ingin kita capai. Bahwasanya manusia Indonesia itu harus manusia yang percaya sama Tuhan, ya, menjadi sosok yang religius, ya, menjadi sosok yang humanis, ya, menjadi manusia yang mau berbaur, bersatu, berjiwa toleran, ya, manusia yang mampu hidup secara demokratis, ya, manusia yang mampu memperlakukan orang lain secara adil, berlaku adil. Inilah tujuan ya, atau cita-cita ya, yang ingin dicapai dari ideologi Pancasila. Jadi dimensi idealismenya sudah terpenuhi. Ya. Kemudian yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Ya. Jadi ideologi ini memungkinkan kelenturan ya,
atau mungkin adanya pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi, ya. Sehingga ada cara-cara baru untuk mengamalkan Pancasila. Ya. Ini sah-sah saja, ya. Cara-cara baru versi generasi muda untuk mengamalkan Pancasila ini bisa, ya. Bisa. Ya. Mungkin zaman dulu ya untuk membantu seseorang itu harus bertemu dalam satu tempat, ya. Kemudian membawa beras, membawa sembako lainnya, ya, kemudian disumbangkan pada orang lainnya. Sekarang membantu orang bisa melalui cara-cara yang lebih sederhana, ya, menggunakan kemajuan teknologi, ya, transfer via rekening bank, ya. Nah, nanti melalui media sosial menggalang donasi. Ini cara yang menunjukkan bahwa Pancasila itu memiliki kelenturan, ya, memiliki cara, ya, menerima kehadiran pikiran-pikiran baru yang relevan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Ya. Oke. Nah, mengapa kita perlu menekankan, ya, bahwa Pancasila ini sebagai ideologi kita, ya, ideologi yang sempurna sekali, ya, ideologi yang sempurna sekali, ya, yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya. Karena kita mesti waspada terhadap budaya, gaya hidup, ya, teknologi informasi, keberadaan pasar bebas, radikalisme, ya, individualis dan lain sebagainya dari dampak globalisasi. Karena batasan antar negara itu sekarang sudah lenyap. Ya. Kita bisa menikmati budaya dari luar negeri, makanan dari luar negeri, ya. Bahkan kita bisa melihat gaya hidup orang luar negeri seperti ini. Ya. Ini adanya dampak dari globalisasi. Maka kita perlu meneguhkan kembali Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena hal ini akan membawa pengaruh terhadap masalah kebangsaan. Ya. Kalau kita tidak siap dengan globalisasi, ya kita akan mudah terbawa arus. Ya. Mudah terbawa arus. Ya. Maka perlu peneguhan kembali. Ya. Ya, ada beberapa kasus kekerasan karena sentimen terhadap keberadaan suku yang berbeda, agama yang berbeda, ya, golongan yang berbeda. Ya. Ini cara-cara orang untuk memecah belah, ya, persatuan Indonesia. Kekerasan, ya, cara-cara membobol rekening orang lain, ya, cara-cara merakit bom, misalnya, cara-cara untuk melakukan tindak kekerasan, ya. Ada bully. Ini karena adanya pengaruh-pengaruh budaya dari luar, teknologi dari luar, kemajuan dari luar yang tidak bisa kita saring, ya, tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Maka ini berbahaya, ya, berbahaya sekali. Maka kita perlu meneguhkan, ya. Saya ingatkan kembali, meneguhkan bahwa Pancasila akan menjadi ideologi kita. Ya. Ada terorisme, ya, mengatasnamakan perjuangan agama tertentu. Ya. Banyak orang yang menjadi teroris, yaitu direkrut melalui media sosial, ya, direkrut melalui kemajuan teknologi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus siap terhadap globalisasi. Kalau kita tidak punya pedoman yang baku, ya, pedoman hidup berdasarkan Pancasila, ya kita akan mudah terbawa ke sana. Ya. Adanya pergaulan bebas, ya, penggunaan narkoba, ya, ini budaya luar yang mulai masuk ke Indonesia. Ya. Oke, maka kita harus menjadikan Pancasila sebagai visi hidup kita. Ya. Kita ingin menjadi sosok yang religius, ya. Nah, maka kita perlu meningkatkan iman takwa kita, akhlak kita yang mulia, ya, berkata yang jujur, ya, toleran terhadap umat beragama lainnya. Ya. Nah, ini untuk menjadikan kita sebagai sosok yang religius. Ya. Kenapa? Kita ingin membentuk manusia Pancasila, ya. Mahasiswa Pancasila. Ini kan keren sekali. Ya. Keren sekali. Kemudian yang kedua, kita ingin menjadi generasi yang manusiawi, ya. Maka kita harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan latar belakang budayanya, sukunya, agamanya. Ya. Sehingga tidak ada kasus-kasus intoleransi misalnya. Tidak ada kasus-kasus kekerasan. Ya. Ya, karena kita menghargai keberadaan manusia itu sesuai harkat dan martabatnya. Kemudian yang ketiga, kita ingin menjadi manusia yang bersatu, ya, maka perlu kita kuatkan semangat persatuan kita, ya.
sifat atau jiwa yang mau berdialog ya, mau menghormati ya, ya tanpa adanya kekerasan ya. Jiwa yang memahami ya, sikap yang memahami bahwa kita itu hidupnya beragam ya, plural ya, sehingga tidak ada istilah-istilah kekerasan sara ya. Kemudian kita ingin menjadi sosok yang demokratis ya, kita harus mempunyai relasi ya, hubungan ya, dengan orang lain ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan pimpinan, bagaimana kita mampu menerjemahkan keinginan masyarakat ya. Bagaimana seorang pemimpin itu berlaku baik ya, bisa demokratis ya. Ya ini tujuan kita untuk menjadi manusia yang demokratis. Bagaimana kita mau menjadi sosok yang adil dan sejahtera ya, maka kita hindarkan ya perilaku diskriminatif ya, oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang ya. Kemudian kita harus berlaku adil terhadap penegakan hak asasi manusia ya. Tidak membedakan kedudukan orang berdasarkan status sosialnya ya. Kemudian kita harus memberikan pelayanan ya terhadap sesama manusia yang ada di Indonesia ya. Kita memberikan rasa yang aman ya, sehingga terwujudnya hidup yang adil dan damai. Ya ini cara kita untuk menjadikan sebagai manusia Pancasila ya, dengan menjadikan Pancasila sebagai visi hidup masyarakat Indonesia ya. Oke, ini paparan singkat dari saya. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya. Terima kasih ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.